Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri yang adalah lanjutan dari video kami sebelumnya, yaitu Arca Puncak Argopuro Part 2. Selamat mengikuti. Otakku mulai menyimpulkan sumber suara berasal dari arah belakang tenda. Perlahan kulangkahkan kaki ke sebuah pohon yang agak jauh. Dan benar saja, ada Garta duduk berjongkok di balik pohon itu. Dia ada di sana, meringkuk dan tak berbicara. Segera kuguncangkan bahunya. Garta pun sontak menatap ke arahku. Wajahnya pucat, datar, dan tanpa ekspresi. Kedua matanya berwarna hitam legam. Tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Semua ucapanku tak diresponnya sama sekali. Garta yang tiba-tiba tadi hilang telah kutemukan, tapi dalam kondisi seperti orang linglung dan menakutkan. Kupandangi Garta dengan air mata menetes di pipiku. Rasa takutku kini bercampur dengan kasihan. Kupeluk sahabatku yang tetap berjongkok itu sambil berusaha melafalkan doa-doa yang terlintas di benakku. Tak banyak yang bisa kubaca, karena sejak kecil aku malas belajar agama. Sesuatu yang sangat kusesali dalam kondisi seperti itu. Garta tetap tak bersuara, dengan kedua mata hitamnya seperti memandang kosong ke arah langit. Kemudian perlahan terdengar suara dari mulutnya, tapi bukan kata atau kalimat, hanya suara desisan seperti ular yang lalu berganti dengan auman harimau serta lolongan serigala. Ketakutan semakin menyelimutiku, tapi menjauh dari Garta tidak akan mengurangi itu semua, karena yang ada hanyalah aku, Garta, dan keheningan Argopuro. Aku benar-benar tak punya pilihan. Aku tetap berada di sana, bersama Garta yang menyeramkan, di bawah pohon itu menunggu pagi tiba. Garta lalu terdiam lagi, dengan tatapan mata hitam yang kosong. Kupandangi lagi sahabatku itu, dan kupeluk lagi, dengan air mata yang semakin deras, yang sampai membasahi bajuku. Hanya itu yang bisa kulakukan, sampai sayup-sayup mulai terdengar suara kokok ayam hutan yang membuatku yakin, tak lama lagi pagi akan tiba. Aku berniat nanti akan membawa Garta turun sekuat tenaga, tapi rasa kantuk mulai menyerangku dan aku pun tertidur. Perlahan terdengar suara orang berteriak, dan aku sangat mengenali suara itu. Itu adalah suara Garta. Aku ternyata ada di sebuah ranjang dan ada seorang bapak di sebelahku. "Jangan dulu bangun," katanya pelan. Dia lalu menyodorkan segelas teh hangat yang langsung kuminum. Perasaanku mulai agak nyaman dan tenang. "Teman saya di mana, Pak?" tanyaku ke beliau. Tanpa menjawab pertanyaanku, telunjuk bapak itu menunjuk ke kamar sebelah. Aku pun segera bangun karena penasaran dengan kondisi Garta, dan segera melangkahkan kaki ke sana. Tampak olehku Garta dalam kondisi terikat di atas ranjang kayu
dengan mata yang hitam seperti ketika terakhir kutemukan. Di sebelahnya ada seorang kakek yang memegang kepalanya sambil mulutnya komat-kamit. Rasanya aku kenal kakek itu. Ya, dia adalah Pak Abdullah yang menemuiku ketika sampai di Baderan pertama kali. Garta meronta-ronta dan berteriak dengan suara yang memilukan. "Saya kan sudah bilang jangan mengambil apapun," ucap Pak Abdullah. Aku pun merasa kebingungan karena merasa tak pernah mengambil benda apapun. Kemudian Pak Abdullah merogoh saku baju Garta dan mengeluarkan sebuah batu merah seperti berlian. Pak Abdullah lalu berkata, "Kawanmu mengambil ini di atas. Ini milik Dewi dan harus segera dikembalikan." Pak Abdullah lalu mengatakan bahwa beliau dan beberapa pemuda di situ akan mengembalikan batu itu dan aku disuruh pulang. Sedangkan Garta katanya baru bisa keluar setelah batu itu kembali pada tempatnya. Aku sempat terbengong dan kebingungan, tapi rasanya hanya kata-kata Pak Abdullah yang masuk akal. Aku disuruh pulang dan Garta bisa menyusul setelah batu itu kembali pada tempatnya. Aku pun kemudian dibawa ke seorang tukang ojek di depan rumahnya. Mesin sepeda motor pun dihidupkan. Aku segera naik sesuai petunjuk Pak Abdullah. Tapi anehnya mesin motor tiba-tiba mati. Begitu aku turun sejenak, mesin bisa dihidupkan lagi, lalu mati lagi begitu aku menaikinya. Berulang-ulang kejadian itu terjadi. Tak lama kemudian, Pak Abdullah menghampiriku. Katanya beliau baru saja berkomunikasi dengan Dewi dan sepertinya Dewi menghendaki aku yang harus mengantar batu itu ke istananya. Aku pun semakin bingung dan ketakutan, tapi tentu tidak punya pilihan lain. Aku kemudian bertanya padanya tentang siapa Dewi yang dimaksud. Pak Abdullah lalu menjelaskan bahwa Dewi yang dimaksud adalah Dewi Rengganis yang bersemayam di puncak Rengganis, salah satu puncak di Argopuro. Pak Abdullah juga menjelaskan bahwa Garta mengambil batu itu di mata air satu, dan Dewi memintaku mengembalikan ke istananya, setelah menaruh sesajen di depan arca di puncak Hyang. Pak Abdullah lalu memberiku 3 bungkusan. Aku mengenali bungkusan pertama, yaitu batu yang harus kukembalikan ke istana Dewi Rengganis. Lalu bungkusan kedua yang entah apa isinya dimintanya untuk kutaburkan di mata air satu. Dan yang ketiga katanya adalah sesajen yang harus kutaruh di depan arca di puncak Hyang. Aku pun tak ingin membuang waktu. Segera aku menuju tukang ojek yang dari tadi menunggu perintah dari Pak Abdullah. Anehnya, mesin sepeda motor hidup begitu aku menaikinya. Sepertinya sepeda motor itu tidak mau mengantarku turun, tapi mau mengantarku naik. Aku tak berbicara apapun dengan tukang ojek itu selama perjalanan, sampai kami tiba di mata air satu. Pak ojek itu langsung memutar motornya untuk turun kembali. Sesuai perintah Pak Abdullah, kubuka bungkusan kedua dan segera kutaburkan di sana. Aku tiba-tiba terkejut dengan suara seseorang. "Woi, apa ini?" Ternyata di bawah ada kompor dengan mie di atasnya, yang kini sudah bercampur dengan tanah yang kutaburkan. Hari sudah mulai gelap dan tampak 2 orang keluar dari rimbunan semak. Dalam kebingungan, aku pun segera minta maaf. Mereka berdua kemudian dengan ramah menyambut dan memaafkanku. Otakku sempat menerka kemungkinan yang menakutkan lagi. Jangan-jangan mereka berdua bukan manusia.
Tapi aku sempat memperhatikan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ternyata kakinya menapak tanah. Aku yakin mereka adalah manusia. Kami pun lalu berkenalan. Yang kurus tinggi namanya Bima, dan satunya lagi dengan perawakan pendek dan agak gendut bernama Yuda. Keduanya memakai kemeja flanel dan celana outdoor serta sepatu khusus pendaki. Penampilannya sih cukup meyakinkan sebagai pendaki. "Kamu boy kan?" tanya Bima yang cukup mengagetkanku. Tentu aku terkejut dari mana dia tahu namaku. Ternyata katanya mereka berdua memang ditugaskan Pak Abdullah untuk menemaniku. Bima lalu menegaskan kepadaku bahwa aku harus mengikuti kata-kata mereka kalau ingin semuanya berjalan lancar. Aku pun mengangguk sambil berkata, "Siap, Bang." Kami kemudian segera melanjutkan perjalanan dengan tujuan Puncak Hyang untuk menaruh sesajen di depan arca. Karena hari semakin gelap, kami pun menyalakan headlamp di kepala kami masing-masing. Perlahan, jalur mulai menyempit dengan ilalang di kanan kiri. Cukup tinggi, kutaksir lebih dari 1,5 meter, bahkan ada yang lebih tinggi dari kami. Karena aku cukup ketakutan, aku minta posisi di tengah, di antara Bima dan Yuda. Mereka menyetujui tapi sambil tersenyum kecil seperti menertawakanku. Kami terus berjalan, sampai tiba-tiba kulihat sekelebat bayangan melintas. Entah itu apa, karena bayangan itu melesat terlalu cepat. Bima yang ada di depanku kemudian bersiap-siap dengan parang panjangnya. Suasana berubah menjadi sangat mencekam. Tak lama kemudian, Bima mengayunkan parangnya dan terlihat ada tangan yang putus dan jatuh ke tanah. Sepertinya tangan dari entah siapa yang berkelebat. Aku tak sanggup melihatnya. Aku semakin ketakutan. Yuda di belakangku segera meminta kami mempercepat langkah. Beberapa lama kemudian, kita sampai jalan setapak dengan pohon-pohon yang tinggi menjulang. Aku merasa suasananya aneh. Entah kenapa, hatiku merasa ada yang sedang mengawasi kami. Perasaan itu semakin lama semakin kuat. Nyaliku benar-benar habis ketika Yuda menepuk pundakku dan kemudian menunjuk ke atas. Jantungku serasa berhenti berdetak. Banyak sekali kulihat kaki-kaki bergelantungan yang buntung tanpa tubuh. Juga banyak makhluk beraneka rupa yang semuanya sangat mengerikan. Ada wanita yang sedang menyisir rambut panjangnya, sosok laki-laki berwajah kuda, juga monyet bermata merah menyala dengan suara tawa yang sulit kugambarkan betapa menakutkannya. Bima meminta kami semakin mempercepat langkah. Dari kiri dan kanan terdengar suara-suara orang berbisik. Suaranya cukup jelas. Aku tak paham apa yang mereka bicarakan, tapi aku yakin itu bahasa Madura, dan sesekali terdengar orang-orang bersuara dengan bahasa yang kuduga adalah bahasa Belanda. Kengerian demi kengerian terus tertangkap dengan penglihatan dan pendengaranku. Tiba-tiba Bima memberi isyarat untuk berhenti. Lalu sayup-sayup terdengar suara gamelan yang aku bingung berasal dari arah mana. Sepertinya dari arah atas, tapi perlahan suara itu mendekat. Kami bertiga masih diam mematung, dan dalam sekejap mata tampak di depan kami sosok yang sangat menyeramkan. Wanita dengan rambut panjang terurai, lehernya patah ke kanan, kuku-kukunya panjang, pakaian compang-camping. Dia semakin mendekat ke arah kami. Aku melihat Bima gemetar
yang sepertinya dia juga ketakutan. Lalu muncul suara dari sosok itu. "Serahkan apa yang kalian bawa." Aku berpikir mungkin batu berlian ini yang dia minta. Bima tak bergeming dari tempatnya berdiri. Sosok itu semakin mendekat. Kemudian tampak olehku perutnya berlubang, ususnya terburai keluar. Bau busuk mulai tercium dan sangat menyengat. Setelah berjarak kurang lebih 1 meter, Bima mengayunkan parangnya ke arah sosok itu. Tapi sepertinya tak memberikan efek apapun. Sosok itu tertawa mengerikan. Yuda yang sedari tadi di belakangku juga mengeluarkan parangnya. Mereka bertiga pun terlibat perkelahian. Sampai akhirnya Bima menjambak rambut sosok itu dan dengan cepat Yuda menebas lehernya. Dengan kepala dan badan terpisah, Bima segera menginjak sosok itu dan kepalanya sampai remuk. Seketika sosok itu hilang. Melihat kejadian mengerikan itu, aku seakan-akan tak sanggup lagi melanjutkan perjalanan. Aku benar-benar tak bisa membayangkan bagaimana kalau mereka berdua tidak menemaniku dalam perjalanan ini. Setelah beristirahat sebentar, mereka mengajakku kembali melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian, tampak di depanku 3 bukit menjulang. Yuda kemudian menjelaskan, yang paling kanan adalah puncak Argopuro, yang di tengah puncak Hyang, sedangkan yang di sebelah kiri adalah puncak Rengganis. Mataku menangkap sebuah tulisan penunjuk posisi, Sabana Lonceng. Setelah sekitar 30 menit perjalanan, kami bertiga pun sampai di puncak Hyang. Entah kenapa, aku merasa suasana tiba-tiba menjadi terang. Udara pagi berhembus dan sinar mentari terasa hangat dan menyejukkan. Tempatnya sungguh indah, dan aku belum pernah ke sini. Yuda kemudian menunjukkanku posisi arca. Di sanalah sesajen harus kuletakkan sebelum mengembalikan batu itu ke puncak Rengganis. Rasa ketakutanku perlahan mulai menurun dan berganti munculnya naluri fotografiku. Pemandangan yang indah benar-benar membiusku. Rasanya tanganku tak ingin berhenti mengambil gambar alam seindah itu. Arca yang sudah agak rusak itu juga berkali-kali jadi sasaran fotoku. Semuanya benar-benar indah. Entah berapa ratus gambar yang telah kuambil. Aku benar-benar puas. Suasana terasa benar-benar indah dan damai. Kami bertiga pun kemudian bercengkerama dalam obrolan yang renyah. Bima memintaku untuk tidak mengingat-ingat lagi kejadian-kejadian mengerikan selama perjalanan. Karena katanya hal-hal seperti itu memang biasa terjadi. Yang penting jangan sampai kalah karena rasa takut. Begitu kata Bima. Dia kemudian menyarankanku untuk tidak langsung menaruh sesajen itu, karena dia mengaku cukup letih dan ingin beristirahat. Katanya, lebih baik kami mendirikan tenda untuk istirahat sebentar, dan nanti sesajen ditaruh sebelum kami langsung melanjutkan perjalanan ke puncak Rengganis. Aku pun menyetujui usulan itu, dan mendirikan tenda. Yuda di tendanya bersama Bima dan aku mendirikan tendaku sendiri. Sebenarnya rasa takutku belum benar-benar hilang. Tapi dengan ditemani mereka berdua di tenda sebelah, rasa takut perlahan berhasil kukendalikan. Dengan berkalung kamera kesayanganku, aku pun tertidur. Sayup-sayup ku dengar suara orang bercakap-cakap di luar tenda. Sinar mentari mulai terasa agak panas. Segera aku keluar tenda, dan alangkah terkejutnya aku. Ternyata di luar tidak ada siapa-siapa. Di tempat
tempat tenda Bima dan Yuda berdiri tadi, hanya ada sekumpulan rumput ilalang yang menjulang tinggi. Anganku mulai menerawang jauh dan liar. Pertanyaan demi pertanyaan menghujam di otakku, terutama siapa sebenarnya Bima dan Yuda. Aku benar-benar panik dalam ketakutan seorang diri. Entah apa yang harus kulakukan. Aku kemudian segera berkemas dan berpikir untuk melanjutkan perjalanan ke puncak Rengganis. Tidak ada pilihan lain, karena aku semakin takut kengerian yang lebih mencekam akan kualami jika aku tidak segera mengembalikan batu itu. Aku segera menyusun rencana. Berkemas, lalu menaruh sesajen di depan arca, dan kemudian segera melanjutkan perjalanan ke puncak Rengganis untuk mengembalikan batu itu. Tiba-tiba, aku merasa ada sesuatu atau seseorang mendorongku sangat kuat dari belakang. Aku terjungkir dan entah kepalaku membentur apa. Aku merasakan pusing yang luar biasa dan kemudian pingsan. Tiba-tiba, aku merasa terbangun di dalam mobil. Ada Garta di sebelahku yang masih lelap tertidur. Segera aku goyang-goyangkan tubuhnya, dan begitu dia merespon, aku mengajaknya pulang. Garta sangat terkejut dan berkata, "Loh, gak jadi naik Argo Puro?" Aku hanya menggeleng berkali-kali sambil bercerita bahwa aku mengalami mimpi sangat buruk yang nanti akan kuceritakan selama perjalanan pulang. Garta tentu terlihat terkejut dengan keputusanku. Sambil menunggu kesadarannya benar-benar terkumpul, dengan gemetar, ku keluarkan laptop untuk melihat hasil jepretan kamera di dalam mimpiku. Entahlah, aku ketakutan, tapi sangat penasaran dengan hasil fotoku di puncak Hyang. Ternyata, foto-foto itu benar-benar ada. Satu persatu foto itu kuperhatikan. Dari ratusan foto, sepertinya tidak ada yang aneh. Alam yang indah, juga posisi arca, semuanya normal. Akhirnya, aku sampai di satu foto. Di dalam tenda, aku berbaring bersama Bima dan Yuda. Dengan kamera, kukalungkan di leherku. Gambar itu sepertinya diambil dari atas, yang entah oleh siapa. Jantungku tiba-tiba terasa berhenti berdetak lagi. Dengan mengguncang-guncangkan tubuh Garta, aku berteriak sambil menatap matanya, "Ayo pulang!" Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Arca Puncak Argo Puro part terakhir. Semoga kisah-kisah misteri dari kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat viewer dan subscriber semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.